Dan di bagian perut sebelah kiri ini ketika saya kompres teman-temannya, kalau misalkan di bagian bawah sini ketika saya kompres dengan air hangat, terus ataupun saya ginikan teman-temannya, itu selang beberapa menit itu saya buang angin teman-temannya. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa yang mengganjal di bagian perut bawah sebelah kiri ini itu adalah gas teman-temannya, pergerakan gas gitu ya. Ini pengalaman saya teman-temannya, perlu digarisbawahi, saya itu bukan dokter teman-temannya, tapi di sini saya hanya sharing sepengalaman pribadi saya teman-temannya. Nah ini di bagian perut sebelah bawah, di bagian kiri teman-teman, ini kan oh iya kiri ya. Nah di bagian sebelah kiri sini teman-temannya itu sering banget mengganjal, sama di bagian kanan sini di bagian dekat tulang rusuk ya, di bawah tulang rusuk. Jadi di dalam ya, kayak di dalam tulang rusuk sini teman-temannya itu terasa mengganjal. Dan waktu itu saya duduk paling kayak gini teman-temannya, jarang duduk kayak, bukan apa ya, jarang duduk rileks gitu teman-teman, nggak bisa rileks, jadi nggak bisa duduk santai gitu ya. Jadi duduk itu harus kayak gini banget nih teman-temannya, supaya nggak terlalu mengganjal gitu teman-temannya. Saya mengalami itu. Dan buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang tidak mengalami, ya syukur alhamdulillah teman-temannya. Tetapi buat kalian yang mengalami, tenang saja ya teman-teman, jangan khawatir, jangan takut ya teman-teman, itu bisa membaik. Kenapa bisa membaik ya, karena saya mengalaminya teman-temannya, dan saya juga bisa membaik, dan saya juga bisa sembuh. Pasti kalian juga pasti bisa gitu teman-teman ya. Jangan terlalu dicemaskan ya, kalian tangani saja konsisten dengan metode 3P-nya, terus juga sering minum air hangat pelan-pelannya. Kalau misalkan kalian ingin menangani dari luar ya, kalian kompres ya teman-temannya, karena itu gas yang sulit keluar gitu teman-teman ya, sulit keluar karena gasnya sulit keluar ya, akhirnya terasa mengganjal di bagian perut di bawah ini teman-teman ya. Dulu saya khawatirnya itu ginjal teman-teman ya, ternyata alhamdulillah itu bukan ginjal teman-teman ya. Dan sepengalaman saya penanganannya hanya seperti itu saja ya. Semoga menjadi pencerahan bagi kalian, ataupun motivasi juga teman-teman ya, karena saya juga bisa sembuh, kalian pasti bisa gitu ya. Ini videonya 16 menit, tapi saya baru bahas beberapa saja teman-temannya. Ini mohon maaf kalau misalkan nanti pembahasannya terpotong-potong gitu teman-temannya. Kalian simak aja biar kalian paham gitu teman-temannya. Oke lanjut ya. Macam-macam terasa mengganjal ya, itu tadi ya teman-temannya. Macam-macam terasa mengganjal ya. Di bagian ulu hati terasa mengganjal, di bagian perut sebelah kanan juga pernah saya mengalami terasa mengganjal teman-temannya. Di bagian perut bawah juga sebelah kanan itu saya juga mengalami terasa mengganjal. Di bagian atas pusar ya teman-temannya, di bagian atas pusar juga sering mengalami mengganjal. Terus di bagian bawah pusar juga pernah saya mengalami rasa mengganjal gitu teman-temannya. Dan itu apa bang sebenarnya? Itu ini ya teman-temannya, itu sebenarnya pergerakan gas ya, itu berjalan-jalan ya, seperti sebesar telur gitu teman-temannya, sebesar telur. Itu pernah saya merasakan muter-muter di sini teman-teman ya, berasanya itu perasaannya gitu teman-teman ya. Kalau sebenarnya muter-muter apa enggaknya nggak tahu teman-teman, tetapi itu perasaan saya ya teman-teman. Perasaan saya waktu itu sebesar telur, itu di bagian perut itu ada yang muter-muter teman-teman ya, ada muter-muter gitu ya, ke atas ya teman-temannya, ke sebelah kiri, sebelah kanan gitu teman-temannya, bagian bawah gitu teman-temannya. Itu berasa ada yang muter-muter seperti itu, terasa mengganjalnya muter-muter gitu teman-temannya. Itu kalau misalkan kita tekan itu ada bunyi teman-temannya, kayak kayak busa gitu ya teman-temannya. Nah sebenarnya itu memang gas, dan itu memang gelembung gitu teman-temannya. Gelembung itu sebenarnya apa sih bang, dari mana? Itu sebenarnya akibat ataupun efek ataupun dampak dari asam lambung gitu teman-temannya. Ketika asam lambungnya kita nggak normal ataupun nggak stabil gitu teman-teman ya, itu menghasilkan gas gitu, ataupun gelembung ataupun buih gitu teman-teman ya. Dan itu biasanya bergerak teman-temannya, karena usus kita itu kan kayak gini teman-temannya, panjang ya teman-teman. Usus kita itu panjang berapa meter ya, usus besar ya, usus besar apa usus kecil ya, usus kecil ya. Usus kecil itu panjang teman-temannya, dan dia itu melingkar di bagian perut kita, itu melingkar. Nah alhasil si usus kecilnya ini ada gasnya, dan gasnya itu besar, dan pencernaan kita itu sedang masa sensitif gitu teman-temannya, karena kitanya terganggu gitu, pencernaannya terganggu, dan pencernaan kita itu sensitif. Akhirnya gelembungnya besar, pencernaannya sensitif, dan gelembungnya bergerak di bagian usus kita gitu ya, di bagian cerna kita. Nah disitulah kita merasakan adanya seperti yang berjalan-jalan di bagian perut, padahal itu pergerakan gas gitu teman-temannya.
Terus penanganannya gimana Bang? Kalau untuk saya pribadi dikompres teman-teman ya. Untuk saya pribadi itu dikompres dengan air hangat yang dimasukkan ke dalam botol kaca. Terus juga dibantu dengan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Nanti akan terpicu ya teman-teman, ataupun terdorong gitu teman-teman. Biasanya itu menjadi buang angin, ataupun kalau misalkan gasnya itu masih di bagian lambung, itu biasanya terpicu menjadi sendawa gitu teman-teman ya. Yang mengganjal di bagian ulu hati juga itu sebenarnya gas ya teman-teman ya. Menekan ke atas ya gitu teman-teman, karena sifatnya gas itu menekan ke segala arah gitu teman-teman. Dan untuk kenapa sakitnya di bagian ulu hati, karena ulu hati ini adalah bagiannya esofagus teman-teman ya. Esofagus itu sejenis klep ataupun pintu ya, pembatas antara kerongkongan dengan lambung gitu ya. Jadi wajar saja kalau misalkan di bagian ulu hati kita itu terasa mengganjal karena banyak gasnya, dan juga mungkin saja esofagusnya terganggu gitu teman-temannya, mungkin saja ada pembengkakan. Biasanya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ingin lebih jelasnya, kalian silahkan melakukan endoskopi ya teman-teman ya.